Check it out. Check it out. Check it out. Oke guys, kembali lagi bersama Ezio Vlog ya. Ya, gimana kabarnya semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada request video dari teman-teman subscriber ya. Gimana sih Kak cara kerja ke Jepang? Atau magang ke Jepang? Oke. Mungkin saya bagi tahu ya cara kasih ya. Mungkin kalau ini mungkin saya juga banyak belum tahunya, tapi ya kalau pengalaman saya selama saya sebelum ke Jepang ya. Ya, pertama dulu saya ya kayak nyari LPK gitu ya. Ya langsung ke, sebenarnya kalau untuk ke Jepang itu kita harus tahu lembaga yang menyalurkan gitu ya, karena ke Jepang kan nggak sembarangan gitu ya, banyak yang harus disiapkan ya. Terutama untuk ke Jepang ya masuk LPK dulu, terus belajar bahasa Jepang ya, kurang lebih mungkin 3 bulan 4 bulan untuk belajarnya ya. Nanti setelah belajar terus diikutkan interview seperti itu, offline atau online ya. Terus diikutkan interview bersama perusahaan Jepangnya. Nah, nanti dikatakan lulus atau tidaknya nanti pas waktu interview kan. Nah, setelah itu misal kita lulus job gitu ya, lulus job nanti itu kayak pengurusan dokumen ya, segala banyak dokumen itu kayak paspor ya, terus ya MCU mungkin ya, terus visa, baru berangkat gitu. Izin tinggal ya, izin tinggalnya harus keluar dulu, setelah keluar baru berangkat begitu. Nah, jadi untuk pertama langkah awal ya harus daftar LPK dulu ya, siapin buat biaya belajarnya ya, mungkin ke LPK. LPK itu lembaga lembaga penyalur kerja kayaknya, atau lembaga pelatihan kerja, Nah, nanti di situ diajarin kayak bahasa Jepang ya, dari huruf sampai ya semua lah ya, kayak latihan interview semua diajarin, budaya segala macam ya, budaya Jepang dan peraturan biasanya. Nah, nanti setelah belajar itu ya intinya siapin dulu dana buat belajarnya ya. Alhamdulillah kalau saya dulu berangkatnya itu lewat LPK Pramudita Cikarang ya. Boleh mungkin cek sosmednya ya, ada di Instagram, ada TikToknya, mungkin ada YouTube-nya juga ya. Boleh cek aja di Instagram atau di ya sosmed LPK Pramudita Cikarang ya. Alhamdulillah itu juga udah terdaftar ya di Kemenaker ya, ratingnya juga bintang 5 ya. Mungkin kalau ada yang berminat boleh aja langsung hubungin aja LPK Pramudita Cikarang yang pengen daftar. Nah, setelah mungkin menyiapkan dana buat belajar, nah nanti kalau misalnya kita setelah lulus gitu ya, setelah lulus interview job, contoh kita udah belajar terus kita interview sama perusahaan terus dinyatakan lolos. Nah, siapin buat dana pemberangkatan, biasanya beda itu, di luar biaya belajar, yaitu tergantung mekanisme LPK masing-masing ya. Boleh langsung mungkin hubungin aja pihak LPK-nya kalau itu ya. Mungkin untuk biayanya tanya aja langsung ke LPK-nya ya guys. Terus kayak biaya pemberangkatan ya disiapin, biasanya ada termin 1, termin 2 begitu. Biasanya termin 1 itu setelah lulus job,
nanti termin 2-nya itu, nah setelah COE terbit, COE itu izin tinggal ya guys, izin tinggalnya terbit baru bayar. Nah itu sudah, itu baru dilunasin. Nah setelah selesai semua ya terbang ke Jepang begitu. Ya intinya siapin semuanya ya, biaya ya yang terutama. Ya mungkin kalau di Indonesia ya cukup mahal ya menurut saya. Ya biasanya ada juga LPK itu yang menyediakan dana talangan ya. Ya intinya siapin lah kayak mental, terus siapin ya benar-benar yakin kita itu pengen gitu ke Jepang itu, jangan cuman kayak setengah-setengah, nanti sayang setelah di LPK malah kayak mau kayak enggak gitu ya. Ya kalau memang benar-benar pengen ke Jepang ya bener nanam dari hati, tapi bukan kayak disuruh orang tua, bukan yang kayak ini itu ya. Ya bener-bener niatin di Jepang. Dan kalau dia magang kan selama 3 tahun itu ya bener-bener kita 3 tahun itu nggak boleh pulang. Nah itu kalau magang ya, ya mungkin seperti itu. Kita harus bener-bener ya kerja. Ya makanya setelah kalian masuk LPK nanti ya belajar bener-bener, jangan sampai nanti setelah di Jepang malah ya kayak kena bully atau kena marah-marah ya. Nah itu jangan sampai ya, mungkin kebanyakan yang kabur seperti itu, dan nggak boleh ya kabur itu, selama 3 tahun harus diselesaikan. Nah begitu intinya, gimana aja lah kita di Jepang itu ya, yang penting nganggap kalau dibilang itu ya, yang penting ngomong apa aja diomongin, apa kek kita ajak ngobrol orang Jepang ya, kayak gitulah ya. Yang penting kita happy, enak, enjoy ya, orang Jepang juga senang begitu. Yang penting kita semangat, selalu semangat setiap harinya. Nah itu mungkin itu ya, mungkin kalau nanti ada pertanyaan boleh di komen lagi ya, atau mohon maaf kalau ada salah atau apanya ya, saya juga kan orang awam ya, nggak semuanya tahu ya. Mungkin kalau pengen lebih jelasnya nanti hubungin aja LPK-nya, ditanya gimana sih mekanismenya, gimana sih cara daftarnya ya, boleh hubungin aja LPK ya yang kalian pengen masukin ya. Ya udah itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri, assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa subscribe, oke?